Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6A SD Negeri Sekaran 1. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, kita dapat kembali berjumpa secara virtual dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anakku, sebelum pembelajaran Pak Malik dimulai, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi bab 3, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dibuka buku paketnya. Setelah minggu yang lalu kita sudah membahas indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi satu, As-Somad, yang berarti maha dibutuhkan. Dua, Al-Muqtadir, yang artinya maha menentukan. Tiga, Al-Muqaddim, artinya maha mendahulukan. Dan empat, Al-Baqi, artinya maha kekal. Pagi hari ini kita melanjutkan di C, poin C, mengakui nama-nama Allah yang indah dalam kehidupan. Anak-anakku semuanya, perlu kalian ingat bahwa nama-nama Allah yang indah atau Asmaul Husna itu jumlahnya berapa? Ada berapa anak-anak? Iya, pintar, 99. Namun pada pembahasan kali ini kita hanya membahas 4 Asmaul Husna, yaitu As-Somad, kemudian Al-Muqtadir, kemudian Al-Muqaddim, dan terakhir Al-Baqi. Mengakui sifat As-Somad. As-Somad mempunyai arti maha dibutuhkan, sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus selalu mohon bantuan hanya kepada Allah. Pengakuan sifat As-Somad. Sifat As-Somad antara lain sebagai berikut pengakuannya. A. Menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. B. Berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. C. Berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. 2. Mengakui sifat Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya Allah maha menentukan atau Allah maha kuasa. Anak-anak, Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 82, Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah, mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkan.
Allah mampu menciptakan bumi, nanti juga akan dihancurkan Allah hari kiamat. Bagaimana menerapkan sifat al-muqtadir dalam kehidupan sehari-hari anak-anakku? Bagaimana? Iya, pintar sekali. Cara menerapkan yaitu A. Menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. B. Berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Misalkan sekarang baik-baik saja, kita tidak tahu besok ada peristiwa apa, peristiwa musibah apa, gempa bumi atau gunung meletus, kita tidak tahu. Maka sebelum Allah mengambil nyawa kita, maka kita harus berlomba-lomba memperbanyak amal ibadah, amal kebaikan, memperbanyak sholat, memperbanyak ngaji, dan seterusnya. 3. Mengakui sifat al-muqaddim, Allah maha mendahului. Bagaimana cara mengakuinya anak-anak? Mengakui al-muqaddim caranya A. Dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pokoknya kalau kebaikan kalian harus berlomba-lomba, disik-disikan. B. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. C. Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. D. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. 4. Mengakui sifat al-baqi, artinya Allah maha kekal. Semua ciptaan Allah hancur dan tidak abadi. Yang abadi selama-lamanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana cara kita mengetahui kalau Allah bersifat al-baqi? Caranya, ketahuilah bahwa masa kanak-kanak kita tidak kekal. Sekarang kalian kelas 6. 1 tahun lagi kalian akan kelas 7. 2 tahun lagi kalian akan kelas 8. Berubah terus. Itu artinya kamu tidak kekal. Kamu akan berubah nanti menjadi tua, kemudian mati. B. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Itu membuktikan bahwa waktu juga tidak kekal. Karena waktu menerima perubahan dari pagi, siang, sore, malam, dan seterusnya. Nanti ketika hari kiamat juga akan berakhir hari-hari. Tidak ada hari setelah hari kiamat. Demikian kelanjutan materi pembelajaran bab 3, indahnya nama-nama Allah. Selanjutnya Pak Malik akan memberikan tugas ulangan harian bab 3 melalui Google Form, dikerjakan dengan penuh semangat dan penuh percaya diri dan penuh keseriusan agar nilai kalian semuanya di atas KKM. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Disimak videonya, jangan di-skip supaya kalian paham dengan baik. Cukup sekian dari Pak Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.